Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda sekalian, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu pengertian perangkat keras komputer atau hardware. Dalam teknologi informasi dan komunikasi, dikenal adanya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pemakai atau pengguna komputer atau brainware. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain membentuk sebuah sistem. Artinya, berfungsinya TIC tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tadi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Untuk materi kita saat ini lebih memfokuskan pada perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung ataupun berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Jenis-jenis perangkat keras komputer yaitu input device, process device, dan output device. Nah, yang pertama yaitu input device atau alat input, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memberi perintah, memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, suara, atau gambar ke dalam komputer. Perangkat keras komputer yang termasuk alat input adalah yang pertama yaitu keyboard atau papan ketik, merupakan alat input yang digunakan untuk mengetik atau memasukkan data berupa huruf, angka, atau simbol tertentu ke dalam komputer. Nah, pada saat sekarang ini, keyboard sendiri sudah banyak macamnya, di antaranya keyboard normal atau keyboard biasa, keyboard semi-mechanical, dan keyboard mechanical. Selanjutnya yaitu mouse, merupakan alat yang digunakan untuk menempatkan insertion point atau kursor dengan cepat pada teks atau naskah. Selain itu, mouse juga digunakan untuk memilih ikon-ikon atau menu dalam menjalankan perintah-perintah. Saat ini ada 3 jenis mouse, yaitu mouse mekanis, yang kedua ada mouse optik, dan yang ketiga ada mouse wireless. Nah, mouse mekanis sendiri pertama kali muncul menggunakan sebuah bola untuk mengontrol pergerakan pointer yang terdapat di bawah mouse. Yang kedua yaitu mouse optik. Seiring dengan perkembangan teknologi mouse, maka ditemukan beberapa kelemahan ketika menggunakan mouse mekanik. Kemudian diciptakan mouse menggunakan sinar inframerah atau infrared yang digunakan sebagai sensor. Selanjutnya yaitu ada mouse wireless. Ketika pada awalnya pergerakan mouse terbatas oleh panjang kabel, maka setelah muncul wireless mouse dapat digerakkan lebih bebas asalkan masih dalam jangkauan sensor mouse. Mouse jenis ini menggunakan baterai sebagai dayanya. Nah, untuk mouse optik dan mouse wireless, sensornya sama-sama menggunakan mouse optik, dan saat sekarang ini mouse optik dan mouse wireless telah banyak macamnya sampai saat sekarang ini kita sudah banyak melihat jenis macam mouse, dari mouse yang biasa kita gunakan sampai mouse yang digunakan untuk bermain game dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu scanner, di mana scanner merupakan suatu alat elektronik yang berfungsi mirip dengan mesin fotokopi. Namun, mesin fotokopi memiliki hasil yang dapat dilihat langsung pada kertas, sedangkan hasil scanner ditampilkan pada layar monitor komputer, kemudian dapat dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya menjadi bagus. Proses berikutnya adalah mengedit, kemudian mencetaknya. Pada printer sekarang kita sudah dapat melakukan scanner tanpa harus membeli alat scanner khusus untuk melakukannya. Pada printer sekarang kita sudah dapat melakukan scan tanpa harus membeli alat scanner. Selanjutnya yaitu touchpad, di mana touchpad adalah pad kecil yang dibuat dari bahan sensitif terhadap sentuhan atau tekanan. Fungsi touchpad sama dengan mouse karena memiliki bagian sensor petunjuk atau kursor. Biasanya digunakan pada laptop atau notebook. Selanjutnya ada trackball, di mana alat ini fungsinya sama seperti mouse, namun cara penggunaannya dengan cara disentuh dan diarahkan menggunakan jari pada bolanya. Selanjutnya ada joystick, yaitu alat yang digunakan untuk bermain game di komputer. Fungsinya untuk memudahkan Anda dalam bermain game dengan menggunakan tombol khusus yang mudah diingat dan digunakan.
Selanjutnya ada pointing stick. Alat ini fungsinya seperti mouse, namun cara penggunaannya dengan cara disentuh dan diarahkan menggunakan jari pada tombol kecil yang biasanya terdapat di tengah keyboard pada laptop tertentu. Selanjutnya ada webcam. Webcam atau kamera web adalah sebuah kamera video digital kecil yang dihubungkan ke komputer melalui port USB. Gunanya agar dapat merekam foto atau video dan melakukan panggilan video. Selanjutnya yaitu barcode reader. Barcode reader adalah piranti yang berfungsi membaca data dalam bentuk barcode. Biasanya ditemukan melekat pada produk-produk pasar swalayan atau buku cetak. Fungsi barcode reader adalah untuk membaca sebuah kode yang berbentuk kotak maupun berbentuk garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka. Selanjutnya ada mikrofon, yaitu suatu alat yang digunakan untuk menginput data berupa suara. Suara yang diterima akan diproses menjadi sebuah data digital yang dapat dibaca komputer dan akhirnya ditampilkan melalui speaker atau headset yang ada. Pada zaman sekarang, headset sudah dilengkapi dengan mikrofon atau mic. Selanjutnya yaitu kamera. Kamera digital dapat dikategorikan sebagai alat input karena sekarang kita dengan mudah dapat memproses foto baik saat pengambilan gambar, pengeditan, dan pencetakan foto. Selanjutnya, proses device atau alat proses, di mana perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input device, kemudian dikeluarkan melalui output device dalam bentuk informasi sehingga akan diterima oleh brainware. Perangkat keras komputer yang termasuk alat proses adalah yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit atau disebut juga dengan prosesor. Prosesor sendiri adalah sebuah chip yang merupakan pengolahan utama. Prosesor sendiri adalah sebuah chip yang merupakan pengolah utama dan pusat pengendalian berbagai perangkat komputer yang paling utama pada komputer. Prosesor atau dikenal juga dengan CPU merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai otak atau inti komputer untuk mengeksekusi sebuah perintah. Komponen prosesor terdiri dari 4 bagian yaitu ALU, CU, register, dan CPU. Komponen prosesor terdiri dari 4 bagian yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU berfungsi melakukan semua perhitungan aritmatika atau sesuai dengan perintah program. Yang kedua, Control Unit atau CU berfungsi mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Yang ketiga yaitu Register berfungsi menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Dan yang keempat yaitu CPU. Interconnections adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU. Selanjutnya yaitu memori. Memori adalah ruang simpan sementara dalam chip komputer. Ukuran memori ditunjukkan oleh kilobyte atau KB, megabyte atau gigabyte. Memori adalah ruang simpan sementara dalam chip komputer. Ukuran memori ditunjukkan oleh KB atau kilobyte, MB atau megabyte, dan GB atau gigabyte, serta sekarang sudah ada TB atau yang disebut juga dengan terabyte. Memori terbagi atas main memory atau penyimpanan memori utama dan backing storage atau penyimpanan cadangan. Ada 2 jenis memori, yaitu yang pertama ada RAM atau Random Access Memory yang merupakan memori yang dapat diakses oleh pengguna untuk diambil isinya dan dapat diisi kembali. Memori ini tidak bersifat permanen sehingga akan hilang jika aliran listrik mati. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory, di mana yang kita kenal sekarang ini, di mana ROM yang kita kenal adalah penyimpanan yang berupa hard disk atau SSD. Berbeda dengan RAM yang dapat diambil dan diisi kembali, ROM hanya dapat dibaca oleh pengguna. ROM bersifat permanen sehingga tidak akan hilang jika listrik mati. Selanjutnya yaitu MOBO atau motherboard, atau yang disebut juga dengan papan induk. Adalah sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Pada motherboard ini, perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya dihubungkan. Motherboard sendiri memiliki banyak jenis yaitu EATX, ATX, Mini ATX,
dan sebagainya. Selanjutnya yaitu PSU atau Power Supply. Power Supply adalah perangkat yang menyediakan arus listrik untuk berbagai perangkat yang terhubung dengannya. Power Supply mengkonversikan listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Power Supply sendiri berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke seluruh perangkat keras komputer. Saat ini, ada 3 jenis Power Supply yang umum digunakan. Yang pertama yaitu Power Supply non-modular, di mana Power Supply ini memiliki kabel yang langsung terhubung, dan yang kedua itu Power Supply semi-modular, di mana Power Supply ini memiliki kabel yang langsung terhubung dan slot untuk menancapkan kabel tambahan. Dan yang ketiga yaitu Power Supply dengan full modular, di mana setiap kabel yang ingin kita gunakan harus kita hubungkan dulu dengan Power Supply agar kabel-kabel yang tidak digunakan tidak memakan tempat, agar kabel-kabel yang tidak digunakan tidak berserak dan memakan tempat pada CPU. Selanjutnya yaitu VGA card atau kartu grafis. Kartu grafis atau VGA card adalah kartu yang menghubungkan motherboard dengan monitor. Fungsi VGA card adalah yang melakukan pemrosesan sehingga mengubah atau menerjemahkan sinyal digital dari komputer ke monitor untuk menghasilkan output berupa visual dengan akselerasi grafis yang cepat dan tampilan yang tajam. Selanjutnya yaitu sound card atau kartu suara. Selanjutnya yaitu ada USB card dan WiFi card. Selanjutnya yaitu output device atau alat output. Merupakan perangkat keras komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan hasil pengolahan data yang telah digunakan. Ada beberapa output device diantaranya yaitu monitor, printer, speaker, dan proyektor. Sekian dulu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.